Putri Bramasta berteriak kepada Randy, tetapi dia benar-benar diabaikan. Setelah itu, Putri mengejarnya. Saat dia akan mengejar langkahnya, mobil lain muncul entah dari mana. Mobil itu langsung berlari ke arahnya. Saat hendak menabraknya, Randy tiba-tiba jatuh dari langit. Dia mendorongnya pergi, dan dia malah tertabrak mobil. Brak. Putri Bramasta menyaksikan Randy terlempar dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Randy. Putri Bramasta mencoba memanggil namanya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin bergegas ke arahnya, tetapi kakinya sepertinya macet dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Randy berdarah. Randy, jangan tinggalkan aku. Jangan. Putri Bramasta melambaikan tangannya dan berteriak sedih. Randy memeluk Putri Bramasta dengan erat. Putri, aku di sini. Jangan takut, jangan takut. Ini hanya mimpi. Itu hanya mimpi. Suara berat Randy menarik Putri Bramasta keluar dari mimpi buruk. Dia membuka matanya, tapi butuh beberapa saat untuk itu benar-benar sadar dan melihat wajah Randy dengan jelas. Randy, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh setiap inci wajahnya. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah itu benar-benar dia? Apakah dia masih baik-baik saja? Ini aku. Randy meraih tangannya dan menciumnya. Lihat aku lagi dengan hati-hati. Hidung dan mataku masih di sini. Siapa lagi kalau bukan aku? Putri Bramasta menatap Randy untuk waktu yang sangat lama. Butuh beberapa waktu baginya untuk yakin bahwa Randy masih baik-baik saja, dan dia ada tepat di depan matanya. Kecelakaan mobil yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Dia masih hidup dan berbaring tepat di sampingnya. Putri Bramasta mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Randy. Dia membenamkan dirinya ke dadanya dan berbisik pelan, "Randy, sungguh melegakan kamu masih di sisiku." Saat ini, Putri Bramasta menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuatnya merasa lebih nyaman selain melihat Randy hidup dan sehat. Selama dia masih hidup dan sehat, dia akan puas bahkan jika itu berarti harus pergi. Meskipun dia akan patah hati jika ada wanita lain di sisinya, pikiran itu tampak lebih bisa ditahan jika dibandingkan dengan kematiannya dalam mimpinya tadi. Putri Bramasta, jangan takut. Mimpi seringkali berlawanan dengan kenyataan kita. Randy menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. "Yah, aku tahu, kamu akan baik-baik saja," jawab Putri Bramasta bahkan lebih lembut. Mungkin mimpi ini adalah peringatan. Jika dia tetap bersama Randy dan bertindak egois, mungkin dia akan kehilangan Randy sepenuhnya. "Putri, Dirga baik-baik saja sekarang. Kita telah menemukan hampir semua bukti dari pembunuh yang membunuh Pak Tua Hendraguna. Dia akan segera dihukum." Mungkin Putri Bramasta tidak cukup percaya padanya. Dia tidak benar-benar percaya bahwa dia benar-benar dapat menyelamatkan Dirga dan dia juga tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat menemukan orang yang membunuh ayahnya. Oleh karena itu, dia sangat tidak bahagia dan paranoid sepanjang hari. "Aku senang Dirga baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Itu tidak penting lagi." Putri tidak ingin Randy mengambil risiko lagi. Bagaimana jika dia memprovokasi si pembunuh dan si pembunuh menyerangnya? Dia telah kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Jadi, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Randy terluka sama sekali. Itu benar. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya ingin Randy sehat dan hidup. "Oke, jika kamu tidak ingin menyelidiki lebih lanjut, maka kita akan berhenti." Randy mendengarkan Putri Bramasta untuk meredakan kekhawatirannya. Putri Bramasta menatap mata Randy dan berkata, "Randy, berjanjilah padaku bahwa kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun menyakitimu. Kamu bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang bisa menyakitiku.
Randy mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya kecuali dia. Ngomong-ngomong, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu harus memikirkan masalah ini. Masih ada putri kecil di rumah menunggumu." "Kamu salah. Aku memiliki putri besar dan putri kecil menungguku di rumah." Randy menekan kepala Putri Bramasta di dadanya dan berkata, "Sudah larut. Ayo tidur. Bayinya perlu tidur meskipun kamu tidak tidur." Putri Bramasta bersandar di dada Randy dan mendengarkan detak jantungnya. Itu sangat menghibur sehingga dia tertidur setelah beberapa saat. Karena Putri Bramasta tidak bisa tidur nyenyak dan bertingkah aneh sepanjang hari, Randy meluangkan waktu untuk berpikir. Dia mengambil teleponnya dan membuka kunci telepon dengan sidik jarinya. Setelah bermalam di rumah lama, Randy membawa para wanita itu kembali ke Secret Garden. Rumah lama lebih terasa seperti rumah sendiri, tetapi tindakan pengamanan di sana terlalu lemah. Dengan semua yang terjadi sekarang, Randy tidak mau mengambil risiko keselamatan keluarganya. Setelah kembali ke Secret Garden, Randy kembali bekerja. Putri Bramasta dan putri kecil ditinggalkan di rumah. Priscilla sibuk syuting, dan Lily masih di dalam Amerika. Putri Bramasta tidak memiliki dukungan lain yang baik selain mereka. Dia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara bahkan ketika dia memiliki sesuatu untuk dibagikan. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menelepon Lily. Lily terdengar sangat senang. "Oh, Putri, apakah kamu merindukanku?" Putri Bramasta menjawab, "Ya, aku merindukanmu. Kamu belum pulang, aku bahkan tidak bisa menemukan siapapun untuk pergi berbelanja. Kapan tepatnya kamu kembali?" "Oh, aku tidak tahu, satu-satunya fungsiku adalah menjadi teman belanja." Lily terdengar marah, tapi dia jelas hanya bercanda dengan Putri Bramasta. "Ya, tepatnya, satu-satunya fungsimu adalah menjadi teman belanjaku." Tidak peduli sudah berapa lama, keduanya akan selalu berbicara dengan nyaman satu sama lain. Akan terlalu canggung jika percakapan mereka benar-benar normal. "Oke, mari kita jujur. Kita seharusnya kembali pada akhir bulan ini, tetapi beberapa hari yang lalu, manajemen di Sandiga Group Haki memberikan tugas kepada suamiku, jadi ini berarti kita harus tinggal di Amerika lebih lama." Lily menghela nafas panjang dan berkata, "Kupikir begitu suamiku selesai dengan proyeknya, aku akan memberi kelahiran juga. Jadi saat itu, kita harus menunda beberapa bulan lagi sebelum pulang." Lily sangat ingin kembali ke Jakarta. Tapi karena Sebastian harus bekerja di Amerika, dan dia sedang hamil besar saat ini, suaminya pasti tidak akan membiarkannya kembali sendirian. Putri Bramasta menjawab sambil tersenyum, "Mengapa aku tidak datang dan menemuimu di Amerika?" "Ya, tentu saja, aku akan senang kau bisa datang ke Amerika untuk menemuiku. Tapi Tuan Randymu pasti tidak akan mengizinkanmu bepergian sendirian sejauh ini." Lily tentu telah menyaksikan betapa berharganya Putri Bramasta bagi Randy. "Lily." Putri Bramasta hendak mengatakan sesuatu tapi dia berhenti. "Putri, ada apa? Kamu tahu, aku sangat menyukai Randy. Aku sangat menyukainya, kamu mungkin sudah tahu itu. Aku hanya tahu bahwa sejak aku memutuskan untuk menikah dengannya, aku memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupku dengannya." Dia, ada beberapa kata yang Putri Bramasta tidak berani katakan pada Randy, tapi setidaknya dia bisa membaginya dengan Lily. "Tentu saja, tapi kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu?" Putri Bramasta telah dikhianati sebelumnya di masa lalu. Jika Randy tidak bisa memberinya rasa aman, dia tidak akan setuju menikah dengannya secepat ini. "Bukan apa-apa, tapi ada sesuatu yang menggangguku dan aku ingin berbicara dengan seseorang tentang hal itu." Dia merasa jauh lebih baik setelah mengatakan itu dengan lantang.
Putri agak membosankan sekarang karena kamu tinggal di rumah sepanjang waktu. Mengapa kamu tidak datang dan mengunjungiku di Amerika bersama putri kecil? Aku berjanji kamu akan bahagia di sini setiap hari. Lily berbicara begitu santai. Tidak peduli apa yang dialami Putri Bramasta, Lily tetaplah orang yang sama yang Putri Bramasta kenal sejak lama. Dia tidak berubah sedikit pun. Yah, jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi dan mengunjungimu di Amerika. Randy lahir di Amerika Serikat. Putri Bramasta sudah lama berpikir untuk berkunjung, tetapi tidak pernah ada kesempatan untuk melakukannya. Jika dia meninggalkan Randy suatu hari nanti, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan masa tinggalnya di kota Jakarta. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk bepergian saat itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.